Oke, kali ini kabar yang cukup panas dari Ya, media-media internasional lagi-lagi menyangkut Indonesia, bos. mhm. Nah, jadi kabar yang pertama kali ini datang dari Rusia yang mengatakan bahwa mereka telah melakukan perekrutan orang-orang Indonesia untuk ikut berperang di medan laga Oh, Ukraina. Wah, wah, wow. Ngeri juga nih, bos. ya Ada pula ya. orang kita yang mau ikut ke sana ya kan? Nah, lantas bagaimanakah beritanya? Tergabung dalam apakah para personel bayaran dari Indonesia ini? Dan siapakah mereka? Setelah ini kita kupas habis, bos. Oke guys, adakah benar berita ini guys? Iaitu daripada Rusia, mereka mahu merekrut iaitu personal daripada Indonesia untuk dijadikan tentera bayaran untuk negara mereka guys. Sebelum ini saya pernah dengar juga berita mengatakan banyak iaitu rakyat Sri Lanka yang dijadikan sebagai iaitu personal bayaran ataupun tentera bayaran untuk tentera-tentera Rusia ini. Sekarang mereka memilih untuk ke Indonesia pula. Apakah dan kenapa dan sebab apakah mereka memilih untuk rakyat Indonesia menjadi sebagai personal upahan mereka ataupun bayaran mereka guys? Adakah mereka sangat percaya dan sangat yakin dengan kehebatan tentera-tentera Indonesia ataupun TNI Indonesia? Bagaimana ceritanya guys? Mari kita lanjut dengan berita daripada Indo Magazine ini. Mari. Oke, kabar yang pertama datang dari Rusia yang Ya. diklaim diberitakan telah merekrut orang-orang dari Indonesia untuk Oh. ikut join war di medan laga Ukraina, bos. Nah, Oh. ini admin kutip dari Bulgarian Military dengan judul Russia is recruiting Indonesian volunteers for the war in Ukraine tertanggal 27 Agustus 2024 kemarin. Nah, jelas ya bos judulnya. Tapi disebutkan ini volunteer, sukarelawan pula ya kan. Iya, ya. Dan dalam berita ini dikatakan bahwa yang mengumumkan perekrutan pasukan atau yang mereka sebut adalah para sukarelawan dari Indonesia ini adalah Batalion Arbat Armenia yang terintegrasi dalam Brigade Internasional ke-15. Ya, Nah, ya. kalau bahasanya sukarelawan sebenarnya sih ya nggak cocok ya kan bos. Benar? Untuk apa juga ya kan kita ikut war di Ukraina secara sukarela pula. Yang Ya, sebentar guys. Kalau volunteer ni memang sukarelawan lah ya. Adakah menjadi sebagai personal bayaran ataupun tidak ya, kerana sukarelawan kita sendiri yang mahu mengofferkan diri kita untuk menjadi iaitu militer kepada Rusia ya. Adakah itu akan dibayar ataupun tidak ya. Jadi sebelum ini saya pernah dengar untuk rakyat Sri Lanka ada yang menjadi personal bayaran untuk tentera-tentera Rusia guys. Mereka dibayar sehingga $2,000 US dollar ya. Sangat mahal tu. 2,000 US dollar tu. Kalau sebulan lebih kurang kalau wang Malaysia hampir 10,000 ringgit guys. Jadi adakah ini mereka mahu diberi upah ataupun mereka mau upah ataupun adakah secara gratis saja kerana perkataan volunteer. Volunteer ini adalah sukarelawan. Ini benar-benar bagi saya tidak patutlah kalau volunteer ya. Kalau apa-apa pun harus ada bayaran lah ya. Kita ulang sedikit ya. Nah, kalau bahasanya sukarelawan sebenarnya sih ya nggak cocok ya kan bos. Untuk apa juga ya kan kita ikut war di Ukraina secara sukarela pula. Yang jelas ya tujuannya di sini duit, bukan sukarela bos. Nah, Benar. lanjut dikatakan dalam berita bahwa tentara bayaran ini pun akan menerima pelatihan di wilayah pendudukan Ukraina. Bahkan menurut postingan di saluran Telegram unit tersebut, beberapa penduduk lokal telah menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan perjalanan ke Republik Rakyat Donetsk dan menerima pelatihan dari instruktur serta terlibat dalam pertempuran. Wah, wah, wow. Bahkan, pengumuman ini pun disertai dengan video yang menunjukkan warga Indonesia meneriakkan slogan memuji batalion tersebut. Nah, ini dia videonya bos. Pendek banget memang. Hakmat Sila. Hakmat Sila. Dan jelas ini bukan dari pihak militer Indonesia ataupun Ya. TNI. Karena jelas dalam militer Indonesia hal-hal seperti ini pun dilarang bos. Dan mereka hanya boleh bertugas untuk menjaga teritorial keutuhan bangsa Indonesia dan dilarang keras untuk menjadi pasukan bayaran di Ya. negara lain. Nah, Ya, benar. admin pun sebenarnya belum bisa mengkonfirmasi kebenaran berita ini. Dan sampai saat ini memang belum ada tanggapan instansi terkait
mengenai berita asing ini, bos. Okey, kalau dikatakan seperti dikatakan oleh Indo Magazine ini, daripada Mimin Indo Magazine sendiri mengatakan, iaitu pemerintah Indonesia sendiri pun melarang keras ya untuk rakyat-rakyatnya sendiri untuk menjadi personal bayaran ataupun tentera bayaran ya. Tidak dibenarkan oleh pemerintah Indonesia ya, tidak benar ya, tidak dibenarkan ya. Kalau ia pun mahu menjadi tentera sekalipun, haruslah menjadi TNI, bukan menjadi tentera bayaran ya. Itu yang dimahukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi apa yang jelas di sini tentang berita ini, guys? Adakah berita ini sudah benar-benar sahih ataupun sah ataupun tidak? Mimin Indo Magazine pun mengatakan dia pun belum pasti lagi, guys. Bagi teman-teman yang tahu dengan cerita ini, berita ini, teman-teman bisa komen di bawah komentar, guys. Sama-sama kita berkongsi ilmu, sama-sama kita mengetahui bagaimana berita selanjutnya ya. Bagaimana kalian? Jangan sampai ada yang tertarik ya, bos. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, dikabarkan katanya Rusia yang mengatakan bahawa mereka telah melakukan iaitu perekrutan orang-orang Indonesia untuk ikut berperang di medan laga Ukraina lah. Tetapi seperti yang dikatakan oleh admin Indo Magazine tadi, mana-mana rakyat Indonesia tidak dikasih izin ataupun dilarang keras oleh pemerintah untuk menjadi volunteer dan militer upahan dari mana-mana negara lain. Saya juga sependapat guys dengan Mimin Indo Magazine ini, mengharapkan ya tiada warga Indonesia yang tertarik untuk menjadi tentera bayaran itu. Sebenarnya dari yang pernah saya lihat di mana-mana berita, banyak rakyat dari negara-negara lain juga yang diminta untuk menjadi tentera bayaran untuk Rusia ini. Malah saya ada baca satu berita seorang pria berusia 21 tahun asal daripada Sri Lanka, salah satu yang ikut serta dalam perekrutan tersebut guys. Dan menurutnya setelah bertugas selama setahun, dia dan orang tuanya akan mendapatkan kewarganegaraan iaitu sebagai warga negara Rusia lah. Dan berdasarkan informasi tersebut dikabarkan juga katanya pemuda Sri Lanka itu segera menandatangani iaitu kontrak pada bulan Februari dan menerima wang setara dengan $2,000 Amerika atau sekitar 31 juta rupiah Indonesia lah. Selain itu dijanjikan gaji bulanan sebesar $2,300 Amerika ataupun sekitar 35 juta rupiah Indonesia dan ditambah tunjangan lain lagi guys. Selain itu, apa yang terjadi pada pemuda dari Sri Lanka itu sebaliknya. Dan apa yang saya tahu guys, pada musim semi dia terluka dan ditangkap di dekat garis depan Ukraina. Dan itulah cerita tentang pria daripada Sri Lanka itu. Dan ini bukan rekaan saya. Rasanya berita ini pernah viral dulu. Dan kerana pria dari Sri Lanka itu sendiri setuju untuk menceritakan kisahnya jadi tentera bayaran Rusia tanpa menyebut namanya lah ya. Jadi apa yang saya bisa sebut di sini, periksa sesuatu perkara dulu sebelum kita mahu mengikuti ataupun setuju dalam suatu perkara. Kerana jika kita tersalah langkah, yang buruknya terjadi adalah pada diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Oleh itu sesuatu berita ataupun sesuatu perkara yang ada untuk diri kita, yang datang pada diri kita, harusnya kita fikir dulu untuk membuat sesuatu keputusan. Kerana yang berlaku dan apa yang terjadi di kemudian hari nanti adalah pada diri kita sendiri. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang iaitu Rusia mahu merekrut rakyat Indonesia menjadi tentera bayaran untuk negara mereka? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. So rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye.